Setelah sebelumnya saya membahas armor kedua Tony Stark, Iron Man Armor Model 2. Sekarang kita memasuki pembahasan armor ketiganya. Tanpa basa-basi lebih lanjut, kita mulai aja pembahasannya. Untuk cerita asal mula armor ini dibuat tidak diceritakan. Terakhir kali Stark mengenakan Model 2 adalah ketika Hawkeye menyerangnya dengan 3 anak panah yang dilumuri dengan asam anti logam. Stark tidak sadarkan diri setelah terhantam besi dan diikat dengan rantai dengan armor yang rusak. Lalu setelah kejadian ini dia nongol dengan Model 3. Selanjutnya saya akan kasih tahu nih bagaimana Stark mengenakan armornya ini. Berikut ini adalah proses bagaimana Tony Stark mengenakan armornya ini. Seperti armor sebelumnya, armor yang ini juga dia simpan di sebuah koper. Proses Stark mengenakan armor ini sama seperti proses armor sebelumnya, yang dia tinggal pasang pergelangan tangan dan kaki, lalu magnetnya akan otomatis narik armornya dan nutupi bagian yang belum tertutup. Yang membedakan adalah di bagian helmnya. Helmnya lentur seperti karet dan dia mengeluarkan helmnya dari koper seperti sebuah kertas yang keluar dari sebuah printer. Saat dia memasang helmnya, rasanya masih seperti memasang topeng karet. Setelah helmnya terpasang, dia tinggal menekan sebuah tombol tersembunyi yang akan membuat helmnya keras seperti logam. Oke, sekarang kita memasuki ke pembahasan kemampuan serta alat-alat yang melengkapi armor ini. Berikut ini adalah kemampuan, ketahanan, dan perlengkapan Iron Man Armor Model 3. Armor ini cukup kuat untuk dapat bergerak leluasa di dalam air dan menghancurkan kapal prajurit Attuma. Armor ini dapat menahan pukulan terkuat Titanium Man tanpa lecet. Armor ini cukup cepat untuk menghindari tembakan dari Titanium Man. Armor ini dapat digunakan Stark untuk mengangkat armor Titanium Man, memutar-mutarnya, dan melemparnya dengan satu tangan. Senjata api laras panjang tidak dapat menembus armor ini. Peluru-pelurunya bahkan hanya memantul saat mengenai armornya. Armornya cukup kuat untuk tahan dan tidak rusak setelah dipukul oleh Namor. Dengan armor ini, Stark dengan sangat mudah dapat menghancurkan bagian ekor dari sebuah helikopter yang sedang terbang. Stark dapat menyelam dan bergerak leluasa di dalam laut dengan armor ini. Armor Stark yang satu ini memiliki suplai oksigen yang dapat bertahan selama setengah jam. Ini adalah sebuah peningkatan dari armor sebelumnya, karena armor sebelumnya hanya memiliki suplai oksigen yang tahan selama 15 menit. Di bagian dada armornya terdapat senter yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Stark bahkan dapat memanfaatkan senter ini untuk melihat di dalam laut yang dalam. Armor ini dilengkapi dengan pelontar asap. Alatnya disimpan di sabuk armornya dan dipasang di telapak tangan. Asap ini berguna untuk menghilangkan jejaknya atau membuat musuhnya kebingungan. Di sabuk armornya juga terdapat selang yang dia dapat gunakan untuk menyemprotkan cairan kimia ke musuhnya. Dia pernah menggunakan ini untuk menyemprot Titanium Man. Stark mengkombinasikan cairan tersebut dengan pelontar apinya dan membakar Titanium Man. Di sabuknya juga tersimpan sebuah penembak proton, tapi tembakan ini hanya dapat menembak 1 kali. Tembakan proton ini berhasil merusak armor Titanium Man. Armor ini juga menyimpan pistol yang dapat menembakkan partikel-partikel negatif dari energi ionik yang mengikis bagian-bagian armor Titanium Man yang sangat tebal dan kuat. Armor ini dilengkapi dengan pemancar sinar reverser. Sinar ini berguna untuk menonaktifkan segala persenjataan elektronik. Roket milik Titanium Man yang sudah terkunci dan mengejar Stark dibuat sinar ini jatuh dan meledak jauh dari Stark. Di saat Stark menggunakan sinar ini ke arah armor Titanium Man, armor Titanium Man berhenti beroperasi dan menjadi tidak berguna. Stark dijebak oleh Tinker dan dihujani dengan sinar yang dapat melenyapkan tenaga armornya. Stark mengeluarkan alat kecil dari sabuknya. Alat ini ditekan dan mengeluarkan sebuah kabut yang menyelimuti Stark dan membuat sinarnya tidak dapat menyentuh armor milik Stark ini. Lalu, Stark dapat mengarahkan kabutnya ke arah android milik Tinker, yang membuat sinar milik Tinker tadi membelok ke arah androidnya sendiri. Di bagian perut armor ini, Stark dapat meluncurkan 3 bom kecil yang dapat menempel ke apa saja yang disentuhnya.
Bom itu lalu dapat meledak dalam waktu 15 detik. Di bagian bahu armornya terdapat antena yang bisa ditarik. Armornya juga dilengkapi dengan alat komunikasi yang membuat Stark dapat melakukan panggilan telepon. The Freak menjatuhkan Pepper dari ketinggian yang cukup untuk membunuh Pepper jika dia terjatuh. Dengan sinar repulsor armornya, Stark dapat memperlambat proses jatuhnya Pepper dan menyelamatkan Pepper. Dengan memutar bagian telinga armornya, sebuah roda akan keluar dari kedua sepatunya. Berbeda dari versi-versi sebelumnya, sepatu roda armor ini hanya memiliki satu roda di masing-masing sepatunya. Dengan pendorong yang juga terletak di bagian kakinya, Stark dapat meluncur dengan lincah di daratan dengan sepatu rodanya ini. Di bagian dada armornya, Stark menyimpan gergaji bundar. Gergaji ini dapat dipasang di telapak tangan armornya dan terhubung dengan tenaga armornya. Dengan gergaji putar ini, Stark dapat menggunakannya untuk memotong apa saja yang dia inginkan. Setelah diserang oleh The Mandarin dengan tembakan pembeku yang membuat armornya membeku dan sulit untuk bergerak, Stark dapat mengaktifkan pemanas di seluruh tubuh armornya untuk melelehkan es yang menyelimutinya dan bebas dari perangkap es tersebut. Dengan sebuah proyektor kecil yang memancarkan bayangan armornya, Stark dapat menduplikat dirinya menjadi banyak untuk membuat musuhnya bingung. Selain duplikat visual, alat ini juga dapat menduplikat suara agar musuhnya tidak tahu yang mana Stark yang asli. Di sabuk armornya tersimpan sebuah alat pengebor kecil yang ujungnya terbuat dari berlian. Alat ini dapat dipasang di telapak tangan armor dan terhubung dengan tenaga armornya. Stark dapat melakukan pengeboran dengan cepat. Sekarang kita sampai ke pembahasan terakhir, yaitu kelemahan Iron Man Armor Model 3. Tembakan Twin Bolt Alpha Beam dari robot milik Krang dapat mengelupas armor ini dan merobohkan Stark. Sebuah tembakan sinar paralisis dari Titanium Giant dapat menghentikan pergerakan armor ini. Sumber tenaga armornya bereaksi dengan sinar paralisis milik Titanium Giant ini. Cambukan dari Whiplash dapat menghancurkan armor ini. Ya, itu dia tadi pembahasan tentang Iron Man Armor Model 3. Pantengin terus channel ini untuk pembahasan armor Iron Man selanjutnya. Sambil menunggu pembahasan armor selanjutnya, kalian bisa menonton video-video berikut ini terlebih dahulu. Terima kasih.